sebagai bukti realisasi dari rasa syukur kita kepada Allah dan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh, berusaha semampu kita menjalankan, melaksanakan segala apa yang diperintahkan, menjauhi dan meninggalkan segala apa yang dilarang, dan mengamalkan segala apa yang diridhai oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Marilah kita senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memelihara, menjaga, dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan iman dan takwa, Allah akan mengangkat derajat kita menjadi makhluk yang mulia dari sisi-Nya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah siapa yang paling bertakwa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, oleh Muhammadiyah pada hadir Bandar Lampung telah mengusung bagaimana visi dan karakter bangsa dan Indonesia. Visi dan karakter bangsa adalah Indonesia. Visi bangsa kita sekaligus menjadi cita-cita para pendiri bangsa kita ini ialah bangsa yang berdaulat, adil, makmur, sejahtera, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah visi bangsa kita yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Jadi negara yang berdaulat, adil, makmur, sejahtera, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memberikan visi oleh Muhammadiyah dalam menerapkan karakternya atau nilai-nilai yang harus ditanamkan, nilai-nilai keutamaan atau karakter yang perlu dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik secara individual maupun secara kolektif. Nilai-nilai keutamaan yang harus menjadi karakter bangsa kita ini, baik secara individu maupun secara kolektif. Yang pertama adalah nilai-nilai spiritualitas. Jadi menegakkan nilai-nilai spiritualitas. Nilai spiritualitas ditanggalkan nilai spiritualitas yang dinamis. Nilai spiritualitas yang dinamis, yang menampilkan keberagamaan yang berkemajuan, keagamaan yang berkemajuan. Kalau Syekh Ma'arif memberi istilah spiritualitas yang mumpuni, ini spiritualitas yang mumpuni, yang berorientasi pada etika, karakter atau akhlak. Agama yang berupa berorientasi pada akhlak, karena akhlak inilah yang menentukan sesungguhnya maju tidaknya sebuah bangsa. Jadi bagaimana menjiwai agama ini menjadi agama yang vertikal, nilai spiritual yang vertikal dan horizontal. Vertikal, horizontal, kesadaran individu dan kesadaran sosial. Sebagaimana diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa tulibat alaihim zillah aina ma suqifu illa bihaqqi Allah wa haqqi nas.
akan ditimpakan kehinaan di mana saja kamu berada, kecuali yang memperbaik hubungan kepada Allah, baik hubungannya kepada sesama manusia, hubungan vertikal dan horizontal, kesalehan individu dan kesalehan sosial. Keberagaman yang kita bangun ya, di tengah masyarakat modern ini ialah keberagamaan yang syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Keberagamaan yang kita bangun adalah keberagamaan yang syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Islam ya, tanpa nilai-nilai kemanusiaan adalah hampa. Agama tanpa nilai-nilai kemanusiaan pada hakikatnya adalah hampa. Nilai ketaatan kita di dalam beragama. Yang kedua adalah nilai-nilai solidaritas. Jadi karakter yang kedua yang adalah nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai kesetiakawanan. Bagaimana di dalam masyarakat berbangsa dan negara ini nilai saling memahami, saling menghormati, saling tolong-menolong harus menjadi kepribadian kita. Saya kalau di istilah ya, saya yang sudah menjadi karakter ya, menjadi Bugis Makassar ya, yang sering kita dengar bahwa kita ini dalam bermasyarakat itu ialah bagaimana menegakkan ya sifat katau, sifat raja, sifat kaina, sifat rapi, sifat ya banyak sekali ya. Nilai-nilai ini yang harus menjadi karakter kita ya. Nilai-nilai solidaritas, kesetiakawanan kita. Untuk menunjukkan nilai-nilai solidaritas ini, maka kita diharuskan bagaimana kita menjunjung tinggi prinsip-prinsip ukhuwah ini, prinsip-prinsip ukhuwah, prinsip-prinsip persaudaraan. Paling tidak ada 7 prinsip ukhuwah yang harus menjadi pegangan kita. Ini dulu sering ditetapkan oleh almarhum Hamka. Yang pertama adalah bersatu dalam akidah. Kita bersatu dalam akidah. Yang kedua adalah berjamaah dalam ibadah. Yang ketiga adalah toleransi dalam khilafiyah. Yang keempat adalah ihsan dalam bermujahadah. Yang kelima adalah cerdas dalam bersiasat. Yang keenam santun dalam berjamaah. Yang terakhir adalah istiqomah dalam berdakwah. Umat Islam ini. Nah, sekarang kalau ini oleh Imin ya, yang pikiran dan Buya Hamka yang sekarang jadi model ini adalah bersatu dalam akidah, toleransi dalam furu'iyah. Bersatu dalam akidah, toleransi dalam furu'iyah. Nilai-nilai toleransi, kebersamaan kita itu. Ya, kalau dalam Nabi dalam membina masyarakat Madinah paling tidak adalah nilai ukhuwah, nilai tasamuh dan nilai ta'awun. Ukhuwah persaudaraan, kemudian tasamuh adalah toleran, kemudian ta'awun adalah tolong. Saya kira banyak dalam agama mengajarkan kita kalau ya, manusia yang terbaik adalah manusia yang suka menolong sesamanya. Yang ketiga adalah nilai-nilai kedisiplinan. Nilai-nilai kedisiplinan ini juga harus menjadi karakter dalam kehidupan kita. Disiplin dalam berbagai aspek kehidupan kita. Yang disiplin waktu, kita disiplin waktu. Disiplin dalam menjalankan norma-norma agama. Disiplin dalam menjalankan norma-norma hukum yang berlaku di negara kita ini.
Oleh Muhammadiyah dalam kepribadiannya, salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap kader Muhammadiyah ialah mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, dasar dan falsafah negara yang sah. Jadi kita taat hukum, taat pada norma-norma agama, taat pada norma-norma hukum yang berlaku di mana saja kita berada. Kemudian yang keempat adalah nilai-nilai kemandirian. Nilai kemandirian. Islam mengajarkan kita untuk hidup mandiri, punya harga diri, punya jati diri, punya kehormatan diri. Sehingga Islam melarang kita menjadi manusia yang rendah diri, minder. Dan kalau kita baca sejarah, sesungguhnya sifat minder di kalangan umat Islam itu salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh perang salib. Perang salib itulah yang menyebabkan umat Islam secara kolektif menjadi tidak percaya diri. Itulah menyebabkan seluruh negara Islam itu mudah diadu domba, mudah dijajah karena tidak percaya diri, tidak mandiri, ketergantungannya sangat besar kepada yang lain-lain. Untuk memelihara kemandirian kita ini, maka kita harus bersatu, ya. Umat kita ini harus bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Janganlah kamu bercerai-berai, janganlah kamu bermusuh-musuhan. Di dalam Al-Quran yang lain pada surah Ali Imran ayat 105 juga Allah mengingatkan kita, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ulaika lahum azabun azim. Janganlah kamu seperti orang yang berselisih, orang yang bermusuhan setelah datang kepada kamu keterangan yang nyata. Mereka akan mendapatkan azab yang besar. Dalam surah Al-Anfal surah ke-8 Allah mengingatkan kita, wa atiullah wa rasul wa la tanazahu wa tasharu wa tashaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kamu berselisih yang menjadikan kamu gentar menghadapi musuh, dan kamu menjadi lemah. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang bersabar. Jadi dalam membangun bangsa kita ini, untuk apa? Mari kita senantiasa memelihara persatuan bangsa ini. Bersatu kita teguh, bercerai pasti kita teguh. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai kemajuan dan keunggulan. Nilai-nilai kemajuan dan keunggulan. Ini adalah khaira ummah, kuntu khaira ummah ukhrijat linnas. Kita adalah umat yang terbaik, umat yang paling unggul di antara umat-umat yang lain. Kalau kita punya kualitas, oleh karena itu kita diperintahkan bagaimana meningkatkan kualitas spiritual kita, kecerdasan kita. Nilai-nilai kemajuan itu atau keunggulan itu adalah bahwa kita umat Islam harus nantiasa berorientasi ke masa depan, selalu berorientasi ke masa depan. Semoga Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa itu masa datang.
masa yang akan datang. Jangan kita habis waktu berdiskusi, berdebat hal-hal yang terjadi masa lalu. Termasuk ya, di negara kita ini sudah 77 tahun Indonesia merdeka. Kok masih berdebat tentang upacara bendera? Apa kita mana? Masih memperdebatkan hormat bendera padahal sudah 70 tahun, dia 70 sudah dilaksanakan. Ya mungkin kita harus berpikir yang lebih maju. Wal akhiru khairul laka minal ula. Faiza farata fansab wa ila rabbika farghab. Maka kita bekerja dan bekerja untuk masa datang kita. Jangan menghabiskan waktu memperdebatkan hal-hal yang sudah. Masih banyak yang memperdebatkan tentang Maulid Nabi. Ribuan tahun yang lalu sudah dilaksanakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, oleh itu mari kita yang Islam harus cerdas. Karena kecerdasan itu sehingga kita bisa membedakan mana sesungguhnya syariah, mana budaya. Karena kita tidak bisa memahami syariah budaya sehingga sedikit dalam kehidupan kita apa? Tak bisa kita maju karena dalam pikiran kita hanya 3 saja. Takut, kalau bukan takut bid'ah, kalau bukan syirik. Apa kita bisa maju? Apa kita bisa unggul? Oleh karena sekali lagi bapak-bapak hadirin yang berbahagia, bahwa Islam itu selalu mengajarkan kita adalah yang terbaik. Saya kira Nabi juga mengingatkan kita bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ya, harus lebih baik, harus lebih maju, harus lebih berkembang. Oleh karena itu lagi, mari kita menjadi muslim yang cerdas, yang berpikiran maju. InsyaAllah Bapak hadirin yang berbahagia, dengan menjalankan ya, dengan menjalankan sungguh-sungguh ya, menjalankan sungguh-sungguh nilai-nilai keutamaan ya, atau karakter bangsa secara baik. yakni bagaimana kita ini melaksanakan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai kemandirian, nilai-nilai kedisiplinan, nilai kemajuan dan keunggulan. Insya Allah bangsa kita ini, cita-cita bangsa kita ini dapat kita wujudkan, yakni bangsa yang berdaulat, adil, makmur, sejahtera dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Oleh karena itu marilah taat beragama, maju berbudaya. Bikin moto dalam apa? Indikasi karakter Muhammad adalah taat beragama, maju berbudaya. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu wal